Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub. Yang kami hormati Bapak Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Al-Ustaz Haji Muhammad Thohir Manaf MPD dan Al-Ustaz Muhammad Syafi'i AY MPD. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibunda Dr. Randa Hajah Wendy Haryanto SH. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Darussalam serta seluruh santriwan santriwati yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sosialisasi 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Dr. Randa Hajah Wendy Haryanto SH. Senin, 9 November 2020 Masehi, yang bertepatan pada tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Al-Ustaz Abdan Khairi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Om Pondoku yang akan dipimpin oleh Ananda Wahida Syaumi Balkis. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
pemaparan materi dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Babai Suhaini. Bapak Babai Suhaini, SE, kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Atas nama Pondok Pesantren Darussalam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Syafi'i AYM MPD. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Walidi Kiai Haji Abdul Yaqub beserta Ummi Hajjah Munirah Arif, yang sama-sama kita hormati dan muliakan tamu spesial kita pada hari ini, anggota DPR dari fraksi Golkar, Ibu Hajjah Weni. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di pondok kita. Yang sama-sama kita hormati Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Dr. Andes Haji Muhammad Thohir Manaf beserta istri, beserta seluruh Dewan Guru serta santriwan dan santriwati yang kami cintai. Alhamdulillah siang menjelang sore ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita, wabil khusus tentang 4 pilar kebangsaan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Babai, anggota DPR DPRD Kota Depok, alhamdulillah, dan nanti akan dilanjut oleh Ibu Hajjah Weni. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang harus cinta kepada bangsa dan negara dan tetap harus mempertahankan NKRI, karena NKRI dibangun oleh bangsa Indonesia, wabil khusus para ulama. Tadi sudah disampaikan BPUPKI salah satunya adalah, dan bahkan banyak kiai dan ulama yang ikut berkecimpung dalam merumuskan bangsa. Kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan selamat datang kepada Ibu Hajjah Weni. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk pondok kita, dan insya Allah Ibu Weni akan terus membantu Pondok Pesantren Darussalam di dalam pembangunan, ya, karena dari tahun 2019 Ibu Weni ini sudah membantu kita, ya. Kemudian ada BLK yang melalui fasilitas beliau, sehingga kita mendapatkan jatah untuk pembangunan BLK beserta isinya. Dan hari ini masih dilatih Ibu instrukturnya 47 hari di Kota Bekasi. Jadi sudah jalan minggu ketiga. Alhamdulillah. Ini ilmu yang luar biasa buat kami selaku pesantren yang sangat berguna. Salah satunya adalah untuk dakwah dengan media sosial, karena sekarang marak sekali internet untuk media-media, dan kita harus melawannya, berjuangnya, dakwahnya bukan hanya secara langsung, tapi juga kita harus berdakwah melalui media sosial, yang insya Allah nanti dengan BLK kita ini, dengan informatika IT-nya,
bisa menjadi bekal buat kita yang akan datang. Kami selaku wakil pimpinan atau atas nama pesantren, mohon maaf Bu, kondisi ma'had kita, pesantren kita ya seperti ini ya. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang untuk kebaikan, untuk pembangunan, untuk secara fisik maupun non fisik. Mudah-mudahan nanti kami di lembaga, Ibu di pemerintahan atau di DPR bisa membantu kami, memfasilitasi kami dalam hal baik secara fisik maupun non fisik. Ya, mudah-mudahan kita juga yang di pesantren harus termotivasi untuk menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat buat bangsa dan negara, termotivasi untuk menjadi pejabat negara ya, karena ini adalah sebuah langkah bagaimana caranya Indonesia untuk lebih baik ya, seperti itu. Itu saja dari saya sambutannya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibunda Dr. Randa Hajah Weni Haryanto SH sebagai anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sekaligus pemaparan 4 pilar kebangsaan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Bapak Kiai Haji Abdullah Yakub beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Bapak Ustadz Muhammad Syafi'i MPD beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Thohir Manah MMPD beserta Ibu Ustazah Mahdiah. Yang saya hormati seluruh asatidz dan ustazah Dewan Guru Pondok Pesantren Darussalam. Yang saya sayangi santriawan dan santriwati Pondok Pesantren Darussalam seluruhnya. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya karena izinnya saja maka kita semua bisa dipertemukan di tempat ini. Ketika banyak orang lain sedang tergeletak di rumah sakit karena kena wabah COVID, tapi kita alhamdulillah bisa hadir di sini dalam kondisi sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Pak Kiai, saya sebetulnya takut datang ke pondok pesantren karena banyak berita klaster COVID ada di pondok pesantren. Tapi saya sudah selidiki, ternyata pondok pesantren Darussalam aman ya, tidak pernah mengalami. Ada yang pernah kena COVID? Alhamdulillah. Jadi dalam situasi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Apa itu 3? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan pernah lupa itu, karena kita sedang mengalami pandemi COVID, seluruh dunia mengalami, jadi kita harus menghadapinya bersama-sama.
Pak Kiai, Ibu, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Anak saya paling besar usianya 35 tahun, jadi ini semua anak-anak saya nih. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pepatah bijak mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya lengkapnya adalah Dr. Anda Hajah Weni Haryanto SH. Dokteranda saya dari Sastra Inggris UNAS, sarjana hukum saya dari UI Depok, Universitas Indonesia Depok. Dan ini adalah periode kedua saya di DPR RI. Waktu sebelumnya saya di periode ke-1, saya di Komisi 3, Komisi Hukum dan HAM, dan juga di Komisi 8, Komisi Agama dan Sosial. Tapi di periode yang kedua ini, sejak awal saya ditaruh di Komisi 9, yaitu yang mitra-mitranya adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, BKKBN, kemudian DJSN, BPOM, BP2MI, BNP2 TKI dulu nama-lamanya. Itulah sebabnya saya hadir di sini. Selain menggali aspirasi dari masyarakat, juga saya ingin menyampaikan bahwa sebagai anggota DPR, saya juga anggota MPR. Nah, anggota MPR itu mempunyai tugas harus mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Itulah sebabnya hari ini saya hadir di sini untuk mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Dan saya ingin menjelaskan juga karena keberadaan saya di Komisi 9 yang mitranya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Tadi saya sudah sebutkan Kementerian Tenaga Kerja sudah ya. Itulah sebabnya makanya saya bisa mendapatkan aspirasi untuk membangun BLK yang saya salurkan di Pondok Pesantren Darussalam. Mudah-mudahan BLK yang nantinya adalah untuk pelatihan komputer bisa memberikan manfaat untuk santri dan santriwati, siswa-siswa semuanya di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, apa sih sebetulnya sosialisasi 4 pilar itu? Sosialisasi 4 pilar terdiri dari 4. Betul ya? Sudah dapat buku-bukunya ya. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kalau diibaratkan, empat pilar itu adalah, kalau ada yang pernah ke Jogja enggak ya? Pernah ya, pernah ke Jogja ya. Kalau di Jogja itu banyak sekali rumah joglo. Rumah joglo itu tiang-tiangnya ada 4 besar-besar. Itu namanya Soko Guru. Nah, tiang 4 itu untuk menopang bangunan joglo itu supaya bisa kuat. Satu saja tiangnya hilang atau patah, maka bangunan joglo tersebut akan segera runtuh. Jadi sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu ibaratnya 4 tiang rumah joglo tersebut. Semuanya harus berdiri kokoh supaya membuat negara ini tetap kokoh berdiri, bisa menaungi masyarakatnya, warganya yang ada di dalamnya. Sekarang mari kita bedah dari yang pertama, yaitu dari sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak prinsip ateisme atau anti Tuhan. Sekarang Ibu punya, siapa yang pernah umroh?
Coba angkat tangan yang pernah umroh. Baru satu. Semua belum ya? Ibu punya DP umroh nih, ntar kekurangannya tambah sendiri ya. Siapa yang bisa menyebutkan 6 agama yang diperbolehkan ada di Indonesia? Angkat tangan. Maju ke depan coba. Maju. Coba menghadap ke Pak Kiai. Namanya siapa? Sebutkan namanya siapa, dari kelas berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dania dari kelas 4 MMI. Siapa? Nia Daniati. Nia Dania. Dini Adania. Ya. Terus sekolahnya di mana? Kelasnya apa? 4 MMI. Ya, satu area ya. Baik, coba sebutkan 6 agama yang diperbolehkan di Indonesia. 6 agama tersebut adalah yang pertama agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu Buddha, dan Konghucu. 100 untuk itu Dini berhak mendapatkan DP umroh. Bapak Ibu para hadirin sekalian, adik-adik sekalian, jadi terhadap pemeluk agama yang 6 tersebut, walaupun agama kita adalah Islam, tetapi kita tetap harus saling hormat menghormati. Kita tetap harus saling rukun, karena 6 agama tersebut adalah agama yang diizinkan, diperbolehkan untuk hidup di negara Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya, kalau HTI disebut Tahir Indonesia, boleh nggak hidup di Indonesia? Tidak. Kenapa tuh? Coba angkat tangan lagi. Siapa yang bisa, masih ada bibit umroh lagi. Disebut Tahir Indonesia, coba angkat tangan. Mana nih cowok-cowoknya, masa nggak ada nih cowok-cowoknya? Masa santriwati terus, santriwatinya mana nih? Santrinya mana nih? Ayo. Kita kasih kesempatan untuk santri. Ya, oke. Ada di depan. Seragamnya bagus Pak Kiai. Seragamnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Karim Nasution. Siapa namanya? Hah? Khalid Karim. Khalid Karim. Ya, silakan. Dari kelas 3 intensif. Kenapa negara Indonesia, kenapa tidak boleh HTI Kenapa HTI tidak boleh hidup di Indonesia, tidak diterima di Indonesia? Karena negara kita itu adalah negara yang demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia, yang salah satunya tadi 4 pilar sosialisasi itu ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi di dalam Indonesia itu ada yang tadi 6 agama, ada Katolik, Protestan, Islam, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Jadi si HTI ini tujuannya kan untuk merubah negara Indonesia menjadi negara yang khalifah. Nah, sementara negara Indonesia itu negara yang berbhinneka
Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu, dan negara yang menerima semua agama atau menerima semua apa istilahnya semua aspirasi atau semua aspirasi atau menerima semua pendapat dari rakyatnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa lupa? Khalid. Khalid sudah benar. Tapi satu hal yang paling penting yaitu Indonesia itu dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, karena dasar negara Indonesia itu sudah Pancasila, jadi kalau ada paham lain yang mau mengubah dasar negara menjadi khilafah atau kafilah, maka tentu saja tidak akan diperbolehkan seperti itu. Terima kasih, Oli. Sekarang kita menginjak kepada sila yang kedua. Apakah sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba nanti siap-siap siapa yang bisa kasih contoh. Jadi pada prinsipnya Indonesia adalah negara bangsa atau nation state yang merdeka, bersatu dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Nah, nanti Ibu mau menanyakan kepada santri dan santriwan semuanya, siapa yang bisa memberikan contoh kemanusiaan yang adil dan beradab? Masih ada DP Umroh satu lagi. Enggak, masih banyak kok. Masih ada 10. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namanya siapa, Nak? Namanya Zahrani Nurul Alina dari kelas 6 KMS. Zahrani. Zahra. Zahrani. Ya, kemanusiaan yang adil itu maksudnya di sini kita itu tidak membedakan antara satu sama lain, siapapun, apapun jabatannya. Di sini itu kita harus berlaku adil, tidak boleh memandang orang dari jabatannya, dari apapun itu, dari segala hal. Dan beradab. Di sini itu beradab itu kita harus memiliki adab yang baik. Walaupun kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, tetapi kita harus tetap menghargai, harus tetap beradab satu sama lain. Terima kasih, Zahrani. Sebelumnya Ibu mau jelasin dulu nih. Ini contoh kejadian ketika ada di Jalan Tibis Matupang, tahu nggak? Jalan Tibis Matupang di Jakarta. Waktu itu ada perampok, 4 orang melakukan perampokan, tapi tertangkap oleh warga. Kemudian keempatnya oleh warga dieksekusi, disiram bensin, keempat-empatnya dibakar sampai meninggal semua. Ini kejadian nyata. Akibatnya Kapolseknya kemudian dipindah ke Polda.
Nah, itu adalah salah satu contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak mempunyai peri kemanusiaan. Walaupun orang salah, azan ya. Azan. Iya. Baik, mari kita lanjutkan. Selanjutnya ini kita penyerahan umroh yang ketiga, DP umroh ketiga untuk adik Jarani. Kopi kan? Udah, lagi bikin. Bener. Persatuan Indonesia. Persatuan di Indonesia. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia diciptakan, dibentuk untuk seluruh warga Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sekelompok orang atau golongan. Nah, saya ingin memberikan contoh kejadian-kejadian yang mencontohkan bahwa karena persatuan yang kurang, maka terjadilah kondisi-kondisi seperti itu. Misalnya apa? Saya mau tanya nih, santriwan sama santriwati di sini pernah nggak terlibat tawuran? Nggak pernah ya? Nggak pernah Pak Kiai Rupiah nih? Luar biasa. Jadi terjadinya tawuran di luar itu juga bagian karena kurangnya persatuan, kurangnya keinginan untuk mengurangi egonya. Sekarang ibu mau tanya, bisa nggak ada yang memberikan contoh lagi? Contoh dari persatuan Indonesia.
Silakan, santri. Namanya siapa? Namanya Ardi Fazilta. Siapa? Ardi. 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 Oke. Ardi menghadap Fatihah Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh dari Persatuan Indonesia itu dalam suatu daerah, misalnya dalam daerah tersebut ada masyarakat ataupun Pak RT-nya itu tidak bersatu untuk memakmurkan daerah tersebut atau desa tersebut, kurang peduli terhadap lingkungan tersebut. Misalnya dalam kegiatan gotong royong, jika tidak ada persatuan dalam daerah tersebut, maka daerah tersebut tidak akan maju ataupun berkembang untuk ke arah yang lebih maju. Terima kasih Ardi. Ardi oleh katanya berhak mendapatkan DP umroh yang keempat. Tadi kan Pak Babe tadi sudah menjelaskan juga mengenai Pancasila ya. Sekarang saya pendalamannya saja, sehingga saya ingin tahu sekarang kalau kita di sila keempat nih, sila apa? Apa itu? Kerakyatan. Banyak yang tahu contoh-contohnya. Misalnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT, RW, semuanya kan dengan musyawarah untuk mufakat. Sekarang masih punya nggak contoh-contoh yang lain? Ayo, santri ayo, atau santriwati. Wah, di belakang banyak tuh. Yang paling pojok coba, pojok belakang. Ini Pak Kiai, santri-santriwatinya pinter-pinter. Guru-gurunya nih yang masih banyak contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Niti Tamara dari kelas 6 TMI. Untuk sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwasannya menurut saya, pendapat saya, likuli ra'sin lahu ra'yun. Kerakyatan itu dipimpin oleh pemimpin yang hikmat, yang bijaksana, yang adil dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan setiap rakyat itu diharuskan dapat mengeluarkan pendapat sebelum dia memilih pemimpin yang mana yang ia mau. Contoh sederhananya kayak pemilihan ketua OSDA atau pemilihan ketua OSIS. Itu contoh sederhananya. Betul. Pinter sekali Safira. Oleh karena Safira berhak mendapatkan DP umroh ini. Ya udah ngulangin dong. Kesel banget gue di blocking mulu. Oh ya awas dong. Kedengeran gue. Masih banyak contoh-contohnya. Misalnya apa? Pemilihan presiden, pileg, betul kan?
pemusyawaratan perwakilan. Jadi nggak mungkin semuanya menjadi presiden atau semuanya menjadi anggota dewan atau semuanya menjadi ketua RT RW. Jabatannya nggak cukup nanti. Baik, saya lanjutkan ke sila yang kelima, yaitu sila apa? Pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. Dan pada prinsipnya negara Indonesia, setiap bangsa negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan bagi kemanusiaan. Sekarang Ibu belum tanya siapa yang bisa kasih contoh, udah ada yang angkat tangan. Ini santriwatinya pada pinter-pinter dan pada semangat Ibu Menteri. Sekarang santriwannya coba gantian. Ya, silakan yuk. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Iman Abdul Karim dari kelas 6 Ekonomi. Siapa? Iman Abdul Karim. Iman Abdul Karim. Di sini saya ingin memberikan contoh dari sila yang kelima. Contohnya yaitu tidak adanya sikap rasisme di dalam pondok pesantren Darussalam. Karena di dalam pondok pesantren Darussalam tidak hanya terdiri dari orang Jawa ataupun orang Sunda. Karena di sini juga ada orang Flores, ada orang Palembang. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iman ya. Iman berhak mendapatkan DP umroh yang berikutnya. Sekarang Ibu mau tanya, sebetulnya keadilan sosial itu sudah merata belum sih di Indonesia? Buktinya mana? Yang pasti, kalau rakyat Papua juga berhak nggak sih? Nah, rakyat Papua tuh itu sebabnya rakyat Papua tuh ingin memisahkan diri dari Indonesia terus karena mereka di sana tuh masih sangat, ya kita tahu sendiri kan, banyak sekali yang taraf kehidupannya sangat miskin seperti itu. Karena memang kalau kita datang ke sana, wilayahnya itu terdiri dari pegunungan-pegunungan dan untuk mencapai ke sana itu sulit sekali. Sehingga pemerataan keadilan dari pusat juga sulit untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok. Nah, itulah sebabnya Presiden Jokowi berjuang untuk bisa memajukan Papua. Dan rencananya nanti kan PON yang akan datang rencananya akan dilaksanakan di sana. Itu adalah bentuk untuk pemerataan keadilan untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan menginjak kepada sosialisasi 4 pilar. Pilar yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu apa kita? Budaya negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari, ayo siapa yang tahu, dari kitab apa? Dari karangannya Empu siapa? Dari Empu Tangkulan
agama Hindu itu adalah dua zat yang berbeda, tapi kebenarannya satu. Jadi walaupun berbeda-beda, namun satu jua. Kemudian pada saat 2,5 bulan sebelum proklamasi, pada sebuah rapat BPUPKI antara Bung Karno, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa, diadakanlah pembicaraan untuk itu, untuk membuat sebuah semboyan. Akhirnya oleh Mr. Muhammad Yamin, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diusulkan kepada Bung Karno, dan pengertiannya menjadi berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan tersebut cocok sekali untuk Indonesia, karena Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, adat istiadat. Nah, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, maka menjadi tepat dan layak untuk dipertahankan seperti itu. Adik-adik, santriwan, santriwati, Pak Kiai, Ibu, para Dewan Guru, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian baik Bang Babai atau saya mungkin banyak kekurangan-kekurangannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal-hal kecil yang saya sampaikan dan Bang Babai sampaikan bisa menambah wawasan kita semua, dan buku-buku yang disampaikan kepada Dewan Guru dan santriwan dan santriwati semoga dipelajari dan bisa menjadi buku pegangan di sekolah. Demikian Pak Kiai, Ibu, beserta Dewan Guru, serta santri dan santriwati, saya akhiri sampai di sini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala partisipasi. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terlindung dari Covid. Pak Kiai dan Ibu yang sudah sangat sepuh bisa selalu terjaga dari Covid. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Weni Haryanto SH. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Abuya Kiai Al-Haj Abdullah Ya'qub. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kunjungan yang begitu berbahagia bagi Pondok Pesantren Darussalam, yaitu Dr. Anda Hajah Weni Haryanto SH. Di samping saya ini istri saya yang tercinta, Ustazah Hajah Munir Arif. Alhamdulillah, saat ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambahkan syukur kita. Berarti apakah rezeki
apakah harta, semuanya ditambahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bantuan yang telah diberikan itu merupakan ada pintu gerbang, ada tambahan kelas dan BLK. Mudah-mudahan semuanya ini membawa manfaat bagi Pondok Pesantren Modern Darussalam Al-Fakir Haji Abdullah Yaqub dengan Munir Arif. Memang tidak segan-segan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ala hadhihi وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Doa akan dipimpin oleh istri saya tercinta Ustazah Haja Munir. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم قول أمورنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ويشفي مرضانا ويشفي مرضانا وارحم أمواتنا واغفر حوائجنا واستر عوراتنا وثبت إيماننا ووسع رزقنا ووسع رزقنا ووسع رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Subhanallahumma astaghfirullah wa atubu ilaih. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk kesediaannya berfoto kepada Bapak Kiai Abuya Kiai Haji Abdullah Yaqub, berfoto bersama dengan seluruh Dewan Guru bersama Ibunda Dr. Anda Hajah Weni Haryanto. Kepadanya kami mohon kesediaannya.
Belum besok. Mohon para seluruh dewan guru untuk di belakang pimpinan Bapak pimpinan pondok. Ayo. Ayo. Dapat ya? Siap. Dapat. Tangan ke depan. Jangan senyum, karena nggak kelihatan. Ya, tangan ke depan, senyum. Kelihatan senyumnya. Abadnya masuk lagi. Ada orang keluar, abadnya masuk lagi. Yuli, Doksi. Ya, peran depan. 1, 2. Oke. Oke, siap. Gantian sekarang santriawan.